Bismillahirrahmanirrahim. Abu Salim Al-Ghazali bercerita bahwa Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kata-kata terakhirnya. Isi kata-kata terakhirnya itu adalah, Amma ba'du, sesungguhnya Allah tidak menciptakan kalian dengan main-main, dan Dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Sesungguhnya ada tempat kembali buat kalian, di mana Allah akan menghakimi dan memberikan putusan di antara kalian. Maka benar-benar akan kecewa dan merugi orang yang keluar dari rahmat Allah, terhalang dari mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia menukar yang banyak dengan yang sedikit, menukar yang kekal dengan yang fana, dan menukar aman dengan takut. Tidakkah kalian lihat bahwa kalian hidup di dalam hasil peninggalan orang-orang yang telah mati, dan peninggalan itu akan diwarisi oleh orang-orang yang masih hidup setelah kalian, hingga peninggalan itu dikembalikan kepada Dia pewaris yang paling baik. Setiap hari, kalian mengantarkan orang yang berpulang kepada Allah. Dia telah mati dan jatah umurnya telah habis. Kemudian kalian memasukkannya ke dalam belahan perut bumi dan meninggalkannya tanpa alas tidur dan tanpa bantal. Dia telah melepas semua ikatan, melepas semua yang pernah dimilikinya, berpisah dengan orang-orang yang terkasih dan tinggal di dalam tanah. Dia mesti menghadapi hisab dan nasibnya tergantung pada amalnya. Dia sangat membutuhkan apa yang pernah dia persembahkan dan sama sekali tidak membutuhkan semua yang dia tinggalkan. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah sebelum kematian datang menjemputmu. Demi Allah, sungguh saya mengatakan perkataan ini kepada kalian bukan karena dosa-dosa saya lebih sedikit dari dosa-dosa kalian. Sungguh saya lebih tahu dosa saya sendiri daripada dosa-dosa kalian. Kemudian Umar bin Abdul Aziz meletakkan ujung kainnya pada wajah dan ia pun menangis tersedu-sedu. Setelah itu, diceritakan dari Abu Ja'far As-Sa'ih bahwa dia mendapatkan cerita seperti berikut. Amir bin Abdul Qais adalah salah seorang abid yang terbaik. Dia berkomitmen untuk salat 1000 rakaat setiap hari. Dia melakukannya mulai pagi sampai asar. Jadi, sepanjang hari, mulai pagi sampai sore, dia terus salat. Setelah itu, dia pulang dengan kondisi kedua betis dan kedua telapak kakinya bengkak. Lalu, dia berkata kepada dirinya sendiri, sesungguhnya, engkau diciptakan tidak lain untuk beribadah, wahai engkau yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Demi Allah, sungguh saya akan melakukan suatu amal yang akan membuatmu tidak pernah merasakan alas tempat tidur. Pada suatu hari, Amir bin Abdul Qais pergi ke sebuah lembah bernama Walid As-Siba. Di lembah tersebut, terdapat seorang abid lain dari Habasyah bernama Humamah. Amir bin Abdul Qais salat di satu sisi dan Humamah salat di sisi lain tanpa pernah saling mendatangi satu sama lain kecuali ketika waktu salat fardu. Ketika waktu salat fardu tiba, maka mereka berdua akan salat berjamaah. Kemudian, setelah selesai salat fardu berjamaah, mereka berdua kembali ke tempat masing-masing. Hal itu terus berlangsung seperti ini selama 40 hari. Setelah 40 hari berlalu, Amir bin Abdul Qais berinisiatif menghampiri Humamah. Kemudian, Amir bin Abdul Qais bertanya, "Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu." Lantas, Humamah menjawab, "Tolong, biarkan saya dan jangan ganggu saya." Kemudian Amir bin Abdul Qais berkata, "Saya bersumpah, sungguh saya ingin engkau mau memberitahukan namamu." Kemudian Humamah menjawab, "Nama saya adalah Humamah." Setelah itu, Amir pun berkata, "Jika memang engkau adalah Humamah seperti yang saya ketahui, maka sungguh engkau adalah abid yang paling rajin beribadah di muka bumi ini. Maukah engkau memberitahu tentang sesuatu yang paling utama?" Kemudian Humamah menjawab, "Saya ini adalah orang yang teledor. Seandainya waktu-waktu salat fardu tidak memaksaku memotong ritual ruku' dan sujudku, niscaya
Saya ingin menjadikan seluruh umurku untuk rukuk dan sujud saja, sampai saya menghadap kepadanya. Akan tetapi, waktu-waktu salat fardu tidak membiarkanku melakukan hal itu. Lalu, Umamah bertanya, "Siapa engkau?" Amir menjawab, "Saya adalah Amir bin Abil Qais." Kemudian Umamah berkata, "Jika memang engkau adalah Amir bin Abil Qais yang saya ketahui, maka berarti engkau adalah orang yang paling rajin ibadah. Maukah engkau memberitahuku tentang sesuatu yang paling utama?" Lalu Amir pun menjawab, "Saya ini adalah orang yang teledor. Akan tetapi ada suatu hal, yaitu saya menanamkan keagungan Allah di dadaku hingga saya tidak merasa takut dan segan sedikit pun kepada selain Dia." Lalu datang sejumlah binatang buas mengepung Amir bin Abil Qais. Kemudian ada seekor binatang buas yang meloncat menerkamnya dari belakang dan mencengkeram pundaknya, sementara dia membaca ayat yang artinya, hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapnya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Ketika binatang buas itu melihat Amir sama sekali tidak takut dan tidak memperdulikannya, maka binatang buas itu pun berlalu pergi. Lalu Umamah berkata, "Wahai Amir, apakah engkau tidak takut dengan apa yang baru saja terjadi?" Amir bin Abil Qais menjawab, "Sungguh, saya merasa malu kepada Allah jika saya takut kepada selainnya." Lantas Umamah berkata, "Seandainya Allah tidak mengujiku dengan perut, sehingga jika kita makan, maka kita mesti buang air, niscaya selamanya saya akan selalu rukuk dan sujud." Dalam sehari semalam, dia sholat sebanyak 800 rakaat, senantiasa mencerca dirinya sendiri dan berkata, "Saya adalah orang yang teledor." Selanjutnya, Abdul Aziz bercerita bahwa Nafi' berkisah, pada suatu kesempatan, saya pergi bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan sejumlah kawan yang lain ke salah satu daerah di pinggiran Madinah. Kemudian, pada saat mereka berhenti istirahat untuk makan, ada seorang pengembala lewat. Pengembala itu berkata, "Kemarilah, ikut makan bersama kami." Si pengembala itu menjawab, "Saya sedang berpuasa." Ibnu Umar berkata kepadanya, "Di hari yang sangat panas seperti ini, di tengah pembukitan sambil mengembala kambing, engkau masih tetap berpuasa?" Pengembala itu menjawab, "Hari-hari terus berlalu dan saya tidak ingin menyia-nyiakannya." Ibnu Umar pun merasa kagum kepada si penggembala. Lalu Ibnu Umar menguji kejujuran si penggembala itu. "Maukah engkau menjual salah satu kambingmu itu kepada kami untuk kami potong? Nanti kami akan memberimu sebagian dari dagingnya untuk engkau pergunakan berbuka puasa." Penggembala itu menjawab, "Kambing-kambing itu bukan kepunyaanku, ini punya majikanku." Lantas Umar berkata kepadanya, "Bilang saja kepada majikanmu bahwa salah satu kambingnya hilang di masa serigala." Lalu si penggembala berlalu pergi sambil menunjuk ke atas dan berkata, "Lantas, di manakah Allah?" Ibnu Umar terus mengulang-ulang perkataan si penggembala tersebut, "Lantas, di manakah Allah?" Setelah kembali ke Madinah, Ibnu Umar lantas menemui majikan si penggembala tersebut dan membeli si penggembala berikut kambing yang ada. Lalu Ibnu Umar memerdekakan si penggembala dan memberikan kambing-kambing tersebut kepadanya. Selanjutnya diceritakan dari Abdul Malik bin Umar dari Rabi'in Hirashi. Dia bercerita, "Kami adalah 3 bersaudara. Di antara kami bertiga, saudara tengah adalah yang paling rajin beribadah, berpuasa, dan paling mulia. Pada suatu hari, saya pergi ke kampung pedalaman. Kemudian, ketika pulang, keluarga menyuruhku segera menemui saudaraku, karena saat ini dia sedang menjemput ajal. Lantas, saya langsung bergegas ke rumah saudaraku itu. Setelah tiba di sana, ternyata dia telah meninggal dunia dan sudah ditutupi dengan pakaian. Lalu, saya pergi mencari kain kafan untuknya. Ketika kembali, saya kaget karena pakaian yang menutupi wajahnya terbuka dan dia berkata,
"Assalamualaikum." Aku pun bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau masih hidup?" "Iya, saya sudah bertemu dengan Tuhan kalian dan Dia menemuiku dengan rahmat kasih sayang dan tidak murka. Dia memakaikan kepadaku pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Saya mendapati perkara ini lebih ringan dan mudah dari apa yang kalian pikirkan. Untuk itu, beramallah, jangan pernah kendur dan jangan pernah terbuai." Saya juga berjumpa dengan Rasulullah dan beliau bersumpah tidak akan pergi hingga saya kembali datang menemui beliau. "Untuk itu, segera urus dan makamkan jasadku secepatnya," kata saudaraku itu. Kemudian, dia terdiam dan mati kembali. Proses kematiannya begitu cepat, seperti sebuah kerikil yang dilemparkan ke dalam air. Lalu, kejadian tersebut disampaikan kepada Aisyah dan dia membenarkannya, lalu berkata, "Dulu, kami berbincang-bincang bahwa ada orang dari umat ini yang berbicara setelah mati. Dia adalah saudara kami yang paling rajin qiyamul lail di tengah malam yang dingin dan paling rajin berpuasa di siang hari yang sangat panas. Wallahu a'lam bis-shawab."